Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kali ini kita akan membuat untuk bagian view data, kita akan mengubah tampilannya di sini versi menggunakan tabel, jadi bukan menggunakan pop-up. Oke, jadi di Visual Studio Code, di data mahasiswa, atau maaf berarti di index.php. Nah, di index.php ini kita akan buat satu data lagi, copy, kita ganti menjadi data pembayaran. Kita buka kemudian bagian operatornya. Kita akan buat satu tambahan menu lagi. Kita copy. Kita taruh dia di bawah. Kemudian kita ganti menjadi data pembayaran. Ini juga kita ganti menjadi data pembayaran. Kalau kita buka, oke, kita isi dulu. Oke, kalau kita lihat di sini, di bagian menunya, di sini sudah ada data pembayaran. Namun masih kosong isinya. Kemudian kita akan buat file untuk data pembayaran. Tapi kita akan copy aja dari data mahasiswa. Kita copy, kita paste. Oke. Kemudian kita rename dengan data pembayaran. Oke, di data pembayaran. Sekarang kalau kita buka di sini, nah dia sudah masuk sama halnya seperti data mahasiswa, karena tabelnya sama. Untuk card title-nya kita akan rubah agar ada pembeda. Kita ganti di sini menjadi data mahasiswa, dan di pembayaran kita ganti menjadi data pembayaran. Oke, kemudian dari line 9 div class card ini sampai line 64. Oke, sorry. Di tag div yang card, div class card, kita lihat, oke, div class card. Sampai sini, kemudian kita copy, dan di bawah komentar card, penutup card, kita bikin komentar view data pembayaran. Kemudian untuk close n ya, n view data pembayaran. Kita paste di sini. Kalau kita lihat di sini, di bagian data pembayaran, sekarang sudah muncul ya dua tabel. Kita akan ini merapikan tulisannya sedikit untuk data pembayaran.
Oke, mungkin kita ubah untuk title-nya di yang kedua data pembayaran, dan di tabel pertama mungkin kita bisa tetap tulis data mahasiswa aja. Kita reload. Oke, data mahasiswa dan data pembayaran. Oke, sekarang kita akan cut untuk bagian view data pembayaran ini. Kita cut, kita pindahkan dengan kita membuat file baru, yaitu view data pembayaran. Kita paste di sini. Sekarang kalau kita lihat di sini hasilnya dia cuma ada satu tabel aja untuk data mahasiswa, dan sekarang kita akan mengincludekannya. Kita kembali ke data pembayaran, kemudian di komentar view data pembayaran ini kita kasih include. View, folder view, kemudian namanya view data pembayaran.php. Kita tutup. Sekarang sudah kembali, ada dua tabel, mahasiswa dan juga pembayaran. Selanjutnya kita akan hapus untuk bagian button hapus, edit dan view data di data pembayaran. Oke, kita buka di data pembayaran ini dan kita hapus. Kita ganti. Dengan button small. Save. Reload. Oke. Di sini sudah berganti menjadi view pembayaran. Setelah itu, oke, di sini kita akan hapus dulu untuk kita akan matikan untuk include-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagian footer. Di bagian view data ini, kita akan kita copy paste. Dan di view data yang kedua, kita ganti semuanya menjadi, untuk variabel kita matikan lagi juga. Kemudian ini kita ganti dengan pembayaran. Kita matikan ini. Hasil view data pembayaran. Atau bisa juga hasil view pembayaran aja.
Dan untuk ID ini kita copy dan kita masukkan ke data pembayaran. Di sini kita bikin div dengan memasukkan ID-nya. Oke, selanjutnya kita coba balik lagi dulu tadi ke footer. Ini kita ganti menjadi view pembayaran. Dan ini kita copy juga dan kita masukkan ke data pembayaran. Kita masukkan juga dia jadikan kelas di sini. Save. Kemudian kita reload. Kalau kita lihat di browser, kita ulang ya lagi, reload. Oke, ini kan tadi cuma ada satu tabel aja ya. Dan kalau misalnya kita klik view pembayaran, nah terlihat muncul data pembayaran dan tabelnya. Cuma di sini koneksinya belum kita sambungkan ya. Kita ulang lagi coba biar lebih jelas. Di sini belum ada tabel apapun kan. Ketika kita klik view pembayaran, nah, terlihat di sini muncul satu tabel, tapi belum terkoneksi. Jadi kita akan koneksikan terlebih dahulu. Untuk koneksinya di sini kita akan masukkan include. Untuk include ini kita akan masukkan koneksi ya. Dan koneksi itu kan adanya di tempat config, dan config itu ada di dalam folder conf. Jadi kita keluar dua directory. Kita keluar dari data pembayaran. Sorry. Oke, jadi kita salah. Harusnya itu kita di view data ya, di view data pembayaran. Nah, di sini nih. Berarti kalau ini kita pertama keluar dari view, kemudian dari app, kita masuk ke conf dan masuk ke config.php. Kita save. Kita coba reload. Oke, di sini masih ada error. Apakah kebanyakan titiknya? Ternyata tadi kebanyakan titik ya. Jadi dua aja titiknya, nggak usah banyak-banyak. View pembayaran dan di sini langsung muncul tabel. Tujuan kita berikutnya adalah kita akan membuat, jika nanti view pembayaran ini diklik, untuk misalnya bagian Zainab diklik, maka tabel yang muncul juga bagian Zainab. Kita mulai dari NIM di data pembayaran.php ini. Di
Di sini kita tambahkan atribut data NIM. Kemudian kita masukkan tag PHP echo yang NIM di sini. Dan coba kita kirimkan dari atau ke footer. Ke bagian footer ini kita ke view data pembayaran, kemudian untuk NIM-nya kita aktifkan lagi dulu, dan untuk datanya juga kita aktifkan ini, tapi kita hapus untuk nama dan juga untuk semesternya dulu ya. Save. Oke, coba di bagian data pembayaran di view data pembayaran oke, di sini kita kasih PHP dulu. Kita kasih variabel post. Kita isi dengan ini kita tutup dulu. Kalau kita reload di sini, di sini datanya belum masuk. Kita lihat di sini, ternyata di sini belum kita berikan echo. Oke, di sini udah muncul ya. Jadi kalau kita klik view pembayaran yang NIM-nya 00366, maka di sini juga muncul sesuai dengan NIM terkait. Nah, ya kan, berubah. Baik, sekarang kita akan masuk ke localhost-nya. Di sini agar nanti datanya bisa otomatis langsung kekirim ke data pembayaran. Kita buka Oke, di sini kita bikin baru. Dengan nama tabel pembayaran ID, nama, keterangan, type-nya integer, namanya varchar, NIM-nya juga varchar, dan keterangannya kita buat teks. Untuk panjangnya di sini 3, 15, 35. Dan untuk ID jangan lupa untuk membuat dia primary dan auto increment. Oke. Tinggal kita save.
Oke, di sini udah muncul, tapi di sini dia masih kosong, jadi coba kita isi. Insert. Kita bikin dia 3 isian datanya. Coba ulang. Insert, kita go. Oke, kita lihat di sini dia masih kosong dan kita akan sesuaikan terutama NIM-nya sama seperti yang tabel mahasiswa. Oke. Di sini ada 1 2 3 4 5 NIM. Oke, coba kita copy satu-satu ya. Kita di sini ambil 2 aja. Satu lagi. Oke. Selanjutnya kita akan rubah untuk namanya juga, kita sesuaikan. Untuk NIM yang 00366 namanya itu adalah dengan nama Zainab. Untuk yang 98765 dengan nama Putri. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan 2 kolom lagi setelah NIM. Structure add after NIM, go. Kita akan buat untuk pembayaran. Save. Tambahkan lagi setelah pembayaran. Yaitu tanggal pembayaran. Type-nya date. Default-nya 0. Save. Oke, di sini udah masuk. Coba kita buka tabel pembayarannya. Nah, di sini kita akan mungkin pembayaran 600.000 dengan keterangannya semester semester 1
Oke. Untuk date-nya juga kita di sini misalnya soal 1. Oke, sekarang ini kita copy. Kita buka ke bagian view data pembayaran ini ya. Oke, kemudian select from-nya ini kita ganti dengan tabel pembayaran. Ini kita hapus aja. Kemudian tinggal kita sama-samain keterangan, kemudian pembayaran dan tanggal pembayaran. Ini juga kita sesuaiin keterangan, pembayaran dan tanggal pembayaran. Kita save. Kalau kita buka di sini, agar yang muncul itu hanya nama yang kita tuju. Di sini kita view data pembayaran. Oke, di sini kita copy untuk parameter postnya. Kita kasih variabel name. Dan di sini kita tambahin where name sama dengan variabel name. Oke, kita save. Oh ya, di sini kita tambahkan sama dengan. Coba kita lihat di sini. Oh, di sini ada yang error. Nah, oke. Sekarang kalau kita reload, di sini misalnya kita untuk pembayaran Zainab, maka yang muncul adalah Zainab. Kalau yang Putri, maka yang muncul juga Putri.
Oke, demikian untuk pembuatan view detail menggunakan jQuery Ajax.